Far'un miqdarus shadaq. Berapakah takaran mahar? Kata ulama, la hadda li aqallil mahri wa la hadda li aktsarihi. Tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal. Terserah, semampu siswa. Wa yajuzul mahru bisyai'il aini awil manfa'ah wa yasihu an yakuna dainan. Yang penting mahar itu boleh dia sifatnya barang, boleh sifatnya manfaat. Apa saja yang boleh dijadikan objek jual beli, maka boleh dijadikan mahar. Baik itu sifatnya ain, barang maupun manfaat. Dan boleh berupa utang. Tadi dengan mahar 5 gram emas utang. Ya, dicicil selama sebulan, 1 bulan 1 gram masalah. Wa yusannu adabun naqsi, tapi para ulama menyebutkan afdolnya, sunnahnya mahar itu nggak boleh kurang dari 10 dirham. Kalau kata Syekh Labib 10 dirham itu kira-kira kalau sekarang ya sekitar 10 sampai 15 dolar. Berapa rupiah itu? 10 sampai 15 dolar itu berapa berarti? Sampai juta. Nggak nyampe kayaknya. Ya, sekitar 10 sampai 15 dolar. Kalau bisa jangan kurang dari situ. Dan kalau lebih tidak lebih dari khamsumi'ati dirham. Tidak lebih dari 500 dirham. Ya, kira-kira kata Syalabi juga itu sekitar 5 jutaan ke atas. Tidak lebih dari itu. Wa yasihu an yakuna al-mahru manfa'ah. Ayakun al-mahru manfa'atan kata alimil Qur'an. Mengajarkan si perempuan Al-Qur'an. Lihat, mengajarkan ya. Manfaat. Kalau maharnya cuman saya baca surat Luqman, saya baca surat Ar-Rahman, itu bukan manfaat. Itu bukan manfaat itu. Maharnya adalah membaca surat Ar-Rahman. Itu bukan manfaat. Manfaat itu adalah mengajarkan si perempuan misalnya tidak bisa baca Quran. Maka si laki-laki maharnya adalah saya ajari dia Al-Quran sampai bisa. Nah itu baru manfaat. Atau saya ajari dia bahasa Arab sampai bisa. Nah, atau saya ajari dia bahasa Arab selama setahun. Itu manfaat. Ya, jadi boleh barang, boleh manfaat. Kalau cuma hafalan baca Quran, hafalan Quran si laki-laki ketika akad itu bukan mahar, itu bukan manfaat itu. Itu bukan manfaat. Mahar wajib karena 3 hal. Ini kasusnya kalau masalah tafwid. Apa itu masalah tafwid? Kalau si istri, si perempuan yang sudah baligh rasyid, yang sudah dewasa, yang sudah rasyid, itu ngomong ke walinya, nikahi aku tanpa mahar. Zawijni bila mahar. Nikahi aku tanpa mahar. Maka meskipun nanti pernikahan tidak disebut maharnya, kata si wali, saya nikahkan kamu dengan putriku tanpa mahar. Kata suami, qabiltu. Atau tidak disebut, diam aja. Saya nikahkan kamu dengan putriku. Dah, nggak ngomong apa-apa lagi. Kata si suami, qabiltu. Ini namanya tafwid. Ya, kalau si istri yang sudah baligh dan rasyid mengatakan zawijni bila mahar. Maka nanti ketika sudah akad, tetap wajib bayar mahar. Nah, boleh begitu, tetap wajib bayar mahar meskipun tadi istri bilang nikahi aku tanpa mahar. Maka ini bukan berarti dia bebas dari mahar si laki-laki. Tetap harus bayar mahar. Karena arti mahar tadi apa? Harta yang wajib dibayar laki-laki karena sebab pernikahan di antara. Jadi jangan terkecoh ya wahai laki-laki, meskipun istri bilang nikahi aku tanpa mahar, tapi kalau sudah terjadi akad, maka si perempuan boleh nanti jangan sentuh saya kecuali kamu bayar mahar. Tetap wajib bayar mahar bagi si laki-laki. Nah, kalau sudah kasus seperti ini, maka maharnya bisa karena an yafridahu zauju ala nafsi. Si laki-laki yang ya sudah mahar kamu karena kamu ini cantik, S1, hafal Quran, ya udah mahar kamu 10 juta. Ya, mahar kamu 10 juta. Wa yakunu dzalika qabla dukhul, sebelum terjadi jima, wa yushtaratu ridha zaujah bima yafriduhu zauj. Kalau si suami menawarkan mahar di bawah mahar misal, misalnya seperempuan mahar misalnya 20 juta. Si laki-laki menawarkan 10 juta. Nah, di sini syaratnya si perempuan harus ridho.
Ya, harus ridho. Yushtaratu ridho zaujah. Kalau mahar yang ditawarkan oleh si suami adalah di bawah mahar mithl. Masalah idza farada zauju mahran lizaujah bimiqdari mahril mithli au fawqahu fala yushtaratu ridhaha. Tapi kalau si suami menawarkan mahar senilai mahar mithl atau di atas mahar mithl, maka tidak ada syarat ridho si perempuan karena sudah sesuai. Oke. Yang kedua, an yafridhal hakim al mahra. Ini hakim yang menentukan. Kenapa terjadi? Karena terjadi perselisihan antara si laki-laki dan perempuan. Wa yakunu fi halati imtina'iz zauj an daf'il mahar. Si istri bilang, "Maharku 20 juta." Kata suami, "Enggak, mahar kamu cuma 15 juta." Nah, hadatsan niza', terjadi perseteruan jumlah mahar antara si suami dan istri. Fayafridul hakim ala zauj. Maka hakim yang akan menentukan ini si perempuan ini nasabnya siapa, apakah dia keturunan bangsawan, darah biru, atau dia syarifah. Syarifah itu berarti keturunan Arab atau apa. Dilihat nasabnya ini. Kemudian berapa perempuan yang nasabnya seperti dia itu maharnya berapa kira-kira di tempat tersebut. Ya, dan dia cantiknya. Oh, cantik lumayan. Oh, ternyata gelarnya doktor, PhD. Wah, repot nih, berarti maharnya naik lagi nih. Nah, gitu. Jadi, oh, berarti mahar kamu dilihat dari kualitas kamu segini, misalnya 20 juta. Maka hakim memutuskan mahar si perempuan, mahar mithlnya 20 juta. Maka kalau sudah begitu, si suami dan istri tidak boleh lagi debat. Harus menyesuaikan apa yang dikatakan hakim dan dibayarkan tunai wala yushtaratu ridha zaujain karena sudah diputuskan sama dewan hakim. An yadkhula zauju bizaujah duna an yafridha laha mahran yajibul mahr mithl. Itu tadi ya, sudah terjadi pernikahan tanpa disebut mahar, kemudian terjadi jima. Sudah terjadi jima nih, maka si laki-laki tetap wajib bayar mahar, bukan berarti bebas dari mahar. Faedah mahrul mithli huwal malul ladzi yutlabu fi zawad. Limithli zaujah adatan wa yaqdiru mahrul mithli bin nazar li aqriba'il mar'ah bin nasab. Nah, ini apa itu mahar mithil? Mahar mithil huwal mal alladzi yutlabu fi zawad limithli zaujati adatan. Harta yang diminta dalam pernikahan seharga si wanita ini. Nasaban wa syarafan wa dinan wa fasahatan wa jamalan. Kemudian dikira-kira ditentukan dengan melihat sisi nasabnya, nasab dari sisi ayahnya, ya. Kemudian dilihat juga usianya, masih muda pada tua. Kalau masih muda tentu lebih mahal maharnya. Kemudian oh dia ini balighah, cerdas, ya, berprestasi. Kemudian oh cantik, masalah. Kemudian solehah lagi, hafal Quran lagi. Wat taqwa wal yasar dan juga wal yasar. Ya, bagaimana kekayaannya kan begitu. Faedah yuqaddaru mahrul mithli waqtad dukhul bizaujah la waqtal aqdi 'alaiha. Ini berbeda dengan yang di Fathul Qorib. Fathul Qorib itu mahar mithl itu ditentukan mahar mithl saat akad, bukan saat dukhul. Artinya kalau mahar mithl si perempuan saat akad itu 20 juta dan mahar mithl si perempuan sesudah terjadi dukhul menjadi 15 juta, maka yang dinilai adalah mahar mithl saat akad, yaitu 20 juta. Ya, kalau terjadi penurunan atau perubahan nilai mahar mithl antara saat akad maupun antara saat akad dan saat terjadi dukhul. Far'un yastaqirul mahru kulluhu lizaujah fi halatain. Mahar itu menjadi milik seperempuan seluruhnya dalam dua keadaan. Idza dakhala biha, yang pertama, idza dakhala biha li'annahu istawfal ma'qud alaihi wa wal istibta. Kalau sudah terjadi jima. Ya. Baik maharnya itu disebut saat akad maupun tidak. Kalau disebut saat akad berarti yang mahar yang dibayar adalah mahar yang disebut saat akad, mahrun musamma. Maka sudah menjadi milik seperempuan seluruhnya. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah. Ats-tsaniyah, kemudian yang kedua, mautu ahadiz zaujain.
meninggal salah satu suami istri. Baik yang meninggal suami ataupun si istri. Baik terjadi kematian itu sebelum dukhul atau sesudah dukhul di ijma'i sahabat. Perempuan sama laki-laki menikah. Oke. Sebelum terjadi jima, suaminya meninggal. Sesak nafas meninggal. Atau sakit jantung meninggal. Maka si perempuan berhak dapat mahar. Ya, dapat mahar secara full. Atau si perempuan yang meninggal tetap dapat mahar secara full. Oke. Yasqutu nisful mahar. Nah, sekarang kalau gugur setengahnya. Oh, tadi kan full ya. Sekarang gugur setengah. Kapan? Dengan talak qabla dukhul fatastahiqqul mar'atu nisfal mahri. Kalau dia ditalak sebelum terjadi jima. Nah, sebelum terjadi apa? Jima. Dan syaratnya maharnya sudah disebut. Maharnya musamma. Kata Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum. Nah, sudah disebutkan maharnya. Kalau tadi kata pas akad nikah, saya nikahkan putriku dengan mas kawin 5 juta tunai. Kata laki-laki qabil tuh. Maka ketika terjadi akad nikah, kan maharnya disebut tadi 5 juta. Lalu sebelum terjadi jima, dicerai sama laki-lakinya, si istri tadi. Maka mahar istrinya hanya dapat setengah, dapat 2,5 juta saja. Masalah idza irtaddatiz zaujatu qabla dukhul. Si perempuan murtad. Terus belum terjadi jima, maka gugur mahar semuanya dan tidak ada hak apapun atasnya bagi si laki-laki. Sekarang yang terakhir muta'ah. Muta'ah malun yajibu 'ala rajuli daf'uhu limra'atihi al-mufaraqah lahu bi talaqin aw firaq. Harta yang dibayarkan laki-laki kepada wanita karena perpisahan, baik karena talak atau karena perpisahan. Firaq. Hukumnya wajib, dalilnya qala ta'ala walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Keadaan wajibnya si laki-laki membayar mut'ah kepada istri al-mutallaqah ba'da dukhuli biha. Sudah ditalak, sudah dukhul ditalak. Dia dapat mahar dan juga dapat mut'ah. Mutallaqah qabla dukhul biha atau sebelum didukhul. Ya, walam yafrid laha mahrun fi aqdin nikah. Dan tidak disebutkan mahar saat akad nikah. Dia ditalak sebelum dukhul dan ketika akad maharnya tidak disebutkan sama si pada saat akad tidak disebutkan maharnya. Maka dapat muta'ah. Dan tidak dapat mahar. Ya, meskipun setengah nggak dapat karena tidak disebutkan saat akad. Cuman dapat muta'ah saja. Yang ketiga, idza hukima bi firaqiha li zawjiha bisababin min az-zawji kariddah awil li'an wa kana al-firaq ba'da dukhul. Atau dihukumi mereka berpisah, si istri dipisahkan dari suaminya ya karena sebab murtad. Ya, si suaminya murtad misalnya wal iyadu billah, atau karena li'an, atau karena firaq ba'da dukhul, perpisahan setelah dukhul, au qabla dukhul walam yafrid laha mahrun fil aqdi. Dan tidak disebutkan maharnya saat akad. Itu juga dapat muta'ah. Hikmah masyru'iyatil muta'ah. Kenapa disyariatkan si laki-laki bayar muta'ah? Tatyiban liqalbi zaujah al-mutallaqah. Ya, untuk membahagiakan, menghibur hati si wanita yang diceraikan. Wali adamil karahiyatil waqi'ah bisababi talaq. Ya, untuk menghilangkan yaitu tadi karahiyah, kebencian yang terjadi karena sebab talak. Berapakah miqdar muta'ah? Berapakah nilai muta'ah? Idza ittafaqa zaujan ala miqdarin muayyanin sahhatil mut'ah sawa'an akana qalilan aw katsiran. Kalau suami istri sepakat, ya udah mut'ahnya adalah sekian. Aman sudah. Ya. Wa idza ikhtalafa ruji'a ila hukmil qadhi bihasabi haliz zauj. Kalau mereka berselisih, maka hakim yang menentukan melihat kemampuan suami. Kalau suaminya tajir melintir, ya mungkin bisa mut'ahnya sekitar 20 juta masalah. Tapi kalau suaminya biasa-biasa aja, ya mungkin senilai 3 juta atau berapa juta. Dilihat kondisi si suami. Faedah yustahabbu alla tanqusal mut'ah an 30. Nah, ini
sunnahnya mut'ah itu tidak kurang dari 30 dirham. Tidak kurang dari 30 dirham fiddah. 30 dirham fiddah au ma yusawi dzalik, ya, atau yang senilai dengannya, dan tidak lebih dari setengah mahar. Wala yazidu wala tazidul mut'atu ala nisfil mahri. Dan mahar mut'ah itu kalau bisa sunnahnya tidak melebihi setengah mahar. Jadi kita tahu di sini mut'ah itu levelnya lebih sedikit daripada mahar. Tapi kalau pasangan suami istri sepakat mut'ahnya sekian, ya sudah, meskipun lebih banyak daripada mahar ya tidak masalah. Ya, karena mereka sudah sepakat. Tapi sunnahnya tidak kurang dari 30 dirham dan tidak lebih dari setengah mahar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah selesai kita pembahasan mahar dan pembahasan mahram dan juga tadi apa? Aib. Insyaallah kita lanjutkan di hari Rabu pertemuan kelima membahas walimah. Silahkan saya kembalikan ke Mbak Isan untuk dibuka sesi tanya jawab. Tafadhol. Ya, baik kepada semua peserta ya, kami persilahkan seperti biasa yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Ada yang ingin bertanya? Itu Mbak Widya, monggo. Kalau saya ingin tanya, Ya, silakan. untuk maharnya itu diserahkan ketika akad atau setelah akad atau sebelumnya gitu saja, Ustaz? Apanya? Menyerahkan mahar Ya, Ustaz. setelah akad atau ketika akad atau sebelum akad bisa diserahkan gitu, Ustaz? silahkan, boleh. Ya, boleh setelah akad. Ya, namanya juga mahar kan setelah pernikahan. Mahar adalah adalah harta yang wajib dibayar sama laki-laki karena sebab nikah. Ya, kalau sudah selesai akad nikah baru wajib bayar mahar. Boleh setelah akad langsung sebagaimana kebiasaan di kita gitu ya. Setelah akad nikah sah, istrinya keluar kemudian dipakaikan cincinnya. Cincin itu mahar misalnya. Boleh. Atau setelah bubar, setelah selesai acara walimahan, pokoknya sebelum terjadi jima. Istri boleh menolak untuk dijimai sampai si suami bayar mahar. Boleh. Terserah mau saat setelah akad, masih dalam walimahan atau saat selesai walimah. Nah, gitu. Silahkan, tidak masalah. Apa? Sebelum akad boleh? Sebelum akad, namanya seserahan dong. Ya bukan mahar namanya. Apa yang membuatnya wajib bayar mahar kalau belum akad? Apa? Dari pengertian mahar tadi apa? Karena sebab nikah. Dia belum nikah. Nah, ya? Baru lamaran. Lamaran apakah nikah? Mari kita katakan, khidbah itu nikah bukan? Bukan. Bukan. Iya. Tidak wajib bagi dia. Bisa saja nanti dia batalkan lamarannya kan bisa saja. Oke? Karena mahar itu ya setelah akad. Setelah disebut pernikahan baru wajib bayar mahar. Bukan sebelum akad. Kalau sebelum akad tidak ada yang mewajibkan dia bayar mahar. Tidak ada. Tidak ada. Begitu ya Mbak Widyas ya? Mafhum? Ustaz, jazakumullah khairan. Iya, aku. Ya, silakan Mbak Ella. Kan Ustaz mau tanya, Monggo Mbak Ella. kalau mahar itu kan kemarin Ustaz sempat nyinggung yang kalau sasrahan itu bisa termasuk mahar juga kan ya Ustaz? Ya terus nanti kalau yang pas bagian menyebutkan pas akadnya itu kan hukumnya sunnah, tapi berarti itu harus disebutkan semuanya atau misal perwakilan aja gitu yang disebutin Ustaz? Enggak, disebutkan berapa maharnya. Nah, kemarin kan sebut ya, seserahan itu, kata Syekh Hisham, itu juz'un minal mahari. Adalah bagian dari mahar. Ya, bagian dari mahar.
Yang konsekuensinya adalah kalau terjadi pembatalan khitbah, itu dikembalikan ke si suami, dikembalikan ke calon suami tadi. Oke, misalnya dia maharnya cincin emas 5 gram plus seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, mungkin saja pas seserahan dia ngasih seperangkat alat sholatnya misalnya. Nanti pas setelah akad nikah itu apa namanya maharnya full. Gitu. Jadi ya berapa mahar disebut yang dia mau dia bayarkan? Sebutkan semuanya saat akad nikah. Tapi kata Syekh Isyam kemarin itu seserahan itu masuk bagian dari mahar, juz'un minal mahri. Iya, Ustaz. Berarti kayak disebutin kisarannya gitu, Ustaz. Sebutin apa? Disebutin kayak kisarannya itu sasaran habis berapa kayak gitu. Ya. Ya enggak, ya seserahannya apa yang diserahkan? Banyak. Soalnya kalau di daerah sini tuh kadang ada tuh Ustaz yang Hmm. seserahannya itu ya banyak Ustaz. Seserahan, Banyak. seserahan itu di kita hadiah atau juz'un minal mahar? Kurang tahu Ustaz. Kalau sepaham saya itu hadiah. Bentuknya hadiah, bukan bagian dari mahar, karena mahar sendiri nanti. Ya, Jadi mahar tergantung niat Ustaz. iya, memang ada khilaf di situ. Kalau kata Syafi'iyah memang itu juz'un minal mahri. Tapi ada yang mengatakan itu hadiah saja. Ya, seserahan itu hadiah. Hadiah dari laki-laki kepada si perempuan bukan mahar. Maharnya nanti sendiri setelah akad nikah. Pas akad nikah disebutkan maharnya berapa. Terus tahu paham saya itu ya seserahan itu ya hadiah. Hadiah dari pihak laki-laki kepada perempuan dan itu bukan mahar. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua Ustaz. Fasih itu jangka waktunya berapa lama Ustaz? Jangka waktu apa? Maksudnya kita bisa itu mengajukan fasih itu berapa lama pernikahan? Misalnya kita udah lama gitu nikah, masa iya mau fasih itu masih boleh Ustaz? Boleh. Kalau dia baru tahu aibnya setelah 2 tahun pernikahan, masalah. Baru tahu. Ya. Setelah 2 tahun dia baru tahu ternyata suaminya atau istrinya punya aib di antara aib yang kita sebutkan tadi. Maka kalau begitu tahu, bisa langsung dia laporkan ke hakim. Untuk mengadukan ke hakim kalau pasangan saya punya aib ternyata. Dan saya minta fasakh. Jadi setelah tahu, dia langsung melapor ke hakim. Tidak boleh menunda-nunda tanpa uzur. Hatta sudah menikah puluhan tahun. Hatta sekalipun. Iya. Tapi kalau ridho, ya sudah. Tidak masalah. Satu lagi Ustaz. Ya, monggo. Silakan. Tadi saya kurang paham Ustaz yang mahar kalau misalnya kita mengajukan fasih itu gimana Ustaz? Minta tolong diulangi yang sebelum duhul sama sudah duhul. Mahar yang mana? Idza fasakhal aqdu qabla dukhul. Ya, sama sesudahnya itu gimana Ustaz? Kurang paham. Fa'idza fasakhal aqdu qabla dukhul. Terjadi fasakh akad sebelum terjadi jima, maka si wanita tidak berhak mendapatkan mahar. Amma idza kana al-fasqu ba'da dukhul, tapi kalau terjadi fasakh setelah dukhul, maka wajib bayar mahar misl. Ya, bayar mahar misl. Kenapa mahar misl? Karena ketika akad tidak disebutkan maharnya. Tapi kalau disebutkan maharnya saat akad, amma idza hadatsal aibu ba'dal wat'i. Terjadi aib saat setelah jima. Artinya diketahui ada fasakh setelah terjadi jima, maka wajib bayar mahar musamma. Mahar musamma adalah mahar yang disebutkan saat akad karena sudah terjadi jima. Fasakh dan wajib bayar mahar musamma bagi si laki-laki kepada si istrinya yang dia fasakh. Hakada. Mafhum? Iya. Kalau yang terakhir, yang faidah yang terakhir itu Ustaz, Yang mana? yang bab fasih yang terakhir, faidah yang terakhir. Al-fashu la yanqusu adad tolak itu.
Iya, maksudnya gimana itu? Nggak wajib setengah mahar itu, Ustaz? Wala yajibu bihi nisful mahri walau hasala qabla dukhul. Nah, tadi kan dikatakan sama Syekh Hisham juga itu kan ayatnya wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah. Dia mendapatkan setengah mahar kalau pas akad nikah maharnya disebut. Itu kalau talak. Oke ya. Iya, Ustaz. Kalau talak. Lah, kalau dia terjadi fasakh bukan karena talak, la yajibu bihi nisful mahar. Dia tidak mendapatkan setengah mahar walau hasala qabla dukhul. Tidak dapat setengah mahar meskipun terjadi fasakh sebelum dukhul. Ya sama tadi kan yang di atas fa idza fasakhal aqdu qabla dukhul. Laisa lil mar'ah al haqqu bihi. Laisa lil mar'ah al haqqu fil mahar. Tidak mendapatkan apapun dari mahar meskipun terjadi fasakh qabla dukhul. Yang ditanyakan apa? Nah, udah Ustaz, tadi lagi kurang ngeh aja. Ayo. Karena yang dapat setengah mahar itu kalau talak. Ya, kalau ditalak ya dan maharnya itu musamma. Ya, maharnya musamma. Tapi kalau dia ditalak dan sebelum dukhul cuman maharnya tidak disebutkan saat akad. Jadi dia ditalak, maharnya tidak disebut saat akad dan belum dukhul ditalak. Maka si perempuan tidak mendapatkan apapun selain muta'ah saja. Selain muta'ah. Jazakumullah, Ustaz. Ya, aku. Nah, Ya, ada silakan. terakhir? Ya, tidak ada mungkin Ustaz. Yang ikhwan, ada yang mau bertanya? Ya, kami persilahkan. Mungkin masih ada satu yang ingin bertanya, satu dua orang. Monggo ya. Pertanyaan terakhir silakan. Ya, sepertinya tidak ya Ustaz ya. Oke. Baik. Ya, Masya Allah, terima kasih kepada Mbak Ella yang sudah sangat antusias bertanya ini. Sepertinya semangat sekali ya dari awal mengikuti pertemuan daurah ini Mbak Ella dan juga Mbak Tanti.